Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin menjelaskan tentang manajemen likuiditas dan likuiditas. Saya Mita Nurhaliza dengan NIM 2020 12 11 057. Saya Mara Putri Rianti dengan NIM 2020 21 10 45. Saya Mutiara Ayu dengan NIM 2020 11 11 064. Saya Trihartini dengan NIM 2020 11 11 066. Pembahasan pertama yaitu introduction atau perkenalan. eh, Lembaga penyimpanan serta perusahaan asuransi jiwa sangat rentan terhadap risiko likuiditas. Ciri penting dari risiko ini adalah bahwa aset lembaga keuangan relatif tidak liquid ketika klaim liquid tiba-tiba ditarik atau tidak diperpanjang. Kasus lainnya adalah bank di mana deposit meminta uang tunai saat mereka menarik klaim mereka dari bank dan bank tidak dapat memenuhi tuntutan tersebut karena sifat asetnya yang tidak relatif liquid. Misalnya, bank dapat memiliki portofolio besar pinjaman usaha kecil atau real estate yang tidak dapat dipasarkan. Untuk mengurangi risiko krisis likuiditas, lembaga keuangan dapat melindungi neraca mereka dari risiko likuiditas dengan mengelola posisi aset liquid mereka secara efisien atau mengelola struktur liabilitas portofolio mereka. Pada kenyataannya, seorang manajer lembaga keuangan dapat mengoptimalkan struktur liquid aset dan liabilitas untuk melindungi lembaga keuangan dan risiko likuiditas. Pada bab ini membahas berbagai aset liquid dan liabilitas yang mungkin digunakan oleh lembaga keuangan dan trade-off pengambilan risiko di seluruh aset ini. Selain memastikan bahwa lembaga keuangan dapat memenuhi penarikan kewajiban yang diharapkan dan tidak diharapkan, terdapat dua motif tambahan untuk memegang aset liquid, itu implementasi kebijakan moneter dan alasan perpajakan. Pada kali ini kita melihat isu-isu spesifik yang terkait dengan manajemen risiko liabilitas dan likuiditas di lembaga penyimpanan, perusahaan asuransi, dan lembaga keuangan lainnya. Selanjutnya ada manajemen aset cair. Aset liquid dapat diubah menjadi uang tunai dengan cepat dan dengan biaya transaksi rendah dengan sedikit atau tanpa kehilangan nilai pokok. Secara khusus, aset liquid diperdagangkan di pasar aktif sehingga bahkan transaksi besar dalam aset tersebut tidak menggerakkan harga pasar atau menggerakkannya sangat sedikit. Contoh aset liquid yang baik adalah T-bills, T-notes, dan T-bonds yang baru saja diterbitkan. Aset liquid utama tentu saja adalah uang tunai. Meskipun jelas bahwa risiko likuiditas lembaga keuangan dapat dikurangi dengan memegang aset dalam jumlah besar seperti uang tunai, T-bills, dan T-bonds, lembaga keuangan biasanya menghadapi penalti pengembalian atau pendapatan bunga karena melakukan hal ini.
Itu karena likuiditas yang tinggi dan risiko gagal bayar yang rendah, aset semacam itu seringkali menghasilkan pengembalian rendah yang mencerminkan sifat dasar yang bebas risiko. Sebaliknya, aset non-liquid seringkali harus menjanjikan pengembalian tambahan atau premi risiko likuiditas untuk mengkompensasi lembaga keuangan atas kurangnya daya jual dan seringkali risiko gagal bayar instrumen yang lebih besar. Memegang aset liquid dalam jumlah yang relatif kecil membuat lembaga keuangan menghadapi resiko likuiditas yang meningkat dan pada akhirnya resiko pelarian. Ketidaklikuiditan yang berlebihan dapat mengakibatkan ketidakmampuan lembaga keuangan untuk memenuhi pembayaran yang diwajibkan atas klaim kewajiban dan paling parah yaitu kebangkrutan. Bahkan dapat menimbulkan efek mulai yang berdampak negatif eh, terhadap lembaga keuangan lainnya. Regulator sering memperlakukan persyaratan cadangan aset likuid minimum pada lembaga keuangan. Secara umum, persyaratan bergantung pada exposure risiko likuiditas yang dirasakan untuk jenis lembaga keuangan dan tujuan peraturan lainnya yang terkait dengan persyaratan aset likuid minimum. Lebih jauh, regulator sering menetapkan persyaratan minimum liquid untuk setidaknya dua alasan selain sekedar memastikan bahwa lembaga keuangan dapat memenuhi penarikan kewajiban yang diharapkan dan tidak terduga. Dua alasan lainnya adalah itu implementasi kebijakan moneter dan perpajakan. Yang pertama adalah alasan implementasi kebijakan moneter. Banyak negara menetapkan persyaratan cadangan aset likuid minimum untuk memperkuat kebijakan moneter mereka. Secara khusus, menetapkan risiko minimum aset cadangan likuid terhadap simpanan membatasi kemampuan lembaga penyimpanan untuk memperluas pinjaman dan meningkatkan kemampuan bank sentral untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar. Penurunan rasio persyaratan cadangan berarti bahwa lembaga penyimpanan dapat memiliki lebih sedikit cadangan itu uang tunai ditambah cadangan deposito di Fed terhadap rekening transaksi mereka itu deposito. Akibatnya, mereka dapat meminjamkan persentase yang lebih besar dari simpanan mereka sehingga meningkatkan ketersediaan kredit dalam perekonomian. Ketika peminjaman baru dikeluarkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran konsumsi dan investasi, sebagian dari dana ini akan dikembalikan ke lembaga penyimpanannya sebagai simpanan baru oleh mereka yang menerimanya sebagai imbalan untuk memasok barang konsumsi dan investasi kepada peminjam. Pada gilirannya, setelah dikurangi GWM yang sesuai baru ini dapat digunakan untuk meminjam pinjaman tambahan dan seterusnya. Proses ini berlanjut sampai simpanan tumbuh cukup besar sehingga bersedia menyimpannya saat saldo cadangan pada rasio cadangan baru yang lebih rendah. Dengan demikian penurunan GWM akan menimbulkan efek pengganda atau multiplier effect terhadap penawaran DPK dan juga jumlah uang yang beredar. Sebaliknya, peningkatan rasio persyaratan cadangan berarti DI harus menyimpan lebih banyak cadangan terhadap rekening transaksi, yaitu deposito di neraca mereka.
Akibatnya mereka hanya dapat meminjamkan persentase yang lebih kecil dari simpanan mereka daripada sebelumnya, sehingga mengurangi ketersediaan kredit dan pinjaman dan pada akhirnya menyebabkan kontraksi ganda dalam simpanan dan penurunan jumlah uang yang beredar. Dalam konteks ini, masyarakat lembaga penyimpanan untuk menekan rasio minimum asli terhadap simpanan memungkinkan bank sentral untuk mendapatkan kontrol yang lebih besar atas pertumbuhan simpanan dan dengan demikian atas jumlah uang beredar, di mana simpanan bank merupakan bagian yang signifikan. Sebagai bagian dari tujuan ekonomi makro secara keseluruhan. Selanjutnya ada alasan perpajakan. Alasan lain untuk persyaratan minimum kepemilikan aset likuid adalah untuk memaksa peminjam berinvestasi pada klaim keuangan pemerintah daripada klaim keuangan sektor swasta. Artinya, persyaratan cadangan minimum aset likuid adalah cara tidak langsung bagi pemerintah untuk menaikkan pajak tambahan dari DI. Meskipun cadangan ini bukan pajak resmi pemerintah, meminta DI menyimpan uang tunai di lemari besi atau cadangan uang tunai di bank sentral ketika hanya ada sedikit kompensasi tingkat bunga yang dibayarkan. Mensyaratkan DI untuk mentransfer sumber daya ke bank sentral, faktanya profitabilitas banyak bank sentral bergantung pada ukuran bank sentral, persyaratan cadangan pajak yang dapat dipandang sebagai pungutan yang setara dengan di bawah yurisdiksi mereka. Efek pajak atau biaya dari persyaratan cadangan bunga rendah meningkatkan jika inflasi mengikis nilai daya beli dari saldo tersebut. Selanjutnya ada komposisi portofolio aset cair. Komposisi portofolio aset liquid FI terutama kas dan sekuritas pemerintah. Sebagian ditentukan oleh pertimbangan pendapatan dan sebagian oleh jenis persyaratan cadangan aset liquid minimum yang diberlakukan oleh bank sentral. Banyak negara bagian di Amerika Serikat memberlakukan rasio aset liquid pada perusahaan asuransi jiwa yang mensyaratkan minimum kas dan sekuritas pemerintah dalam neraca mereka. Sebaliknya, persyaratan aset likuid minimum pada DI di Amerika Serikat berbasis uang tunai dan tidak termasuk sekuritas pemerintah. Akibatnya, sekuritas pemerintah menjadi kurang bermanfaat karena tidak dihitung sebagai bagian dari cadangan yang dipegang oleh DI dan pada saat yang sama menghasilkan imbal hasil yang dijanjikan lebih rendah daripada pinjaman. Next. Kemudian selanjutnya ada perdagangan return risiko untuk aset cair. Next slide. Dalam mengoptimalkan kepemilikannya atas aset likuid, LK harus memperdagangkan manfaat kedekatan tunai dengan pengembalian yang lebih rendah. Selain itu, pilihan manajer FI adalah salah satunya optimasi terbatas dalam arti bahwa persyaratan cadangan aset likuid yang diberlakukan oleh regulator menetapkan batas minimum pada tingkat di mana aset cadangan likuid dapat jatuh di neraca. Dengan demikian, LK yang menghadapi resiko penarikan likuiditas yang kecil dan hanya memegang sejumlah kecil aset likuid karena alasan kehati-hatian, menemukan bahwa ia terpaksa memegang lebih dari yang optimal secara pribadi
sebagai akibat dari pembatasan cadangan minimum yang diberlakukan oleh regulator. Next. Selanjutnya ada masalah manajemen cadangan aset likuid untuk lembaga penyimpanan Amerika Serikat. Isu-isu yang terlibat dalam pengelolaan portofolio aset likuid yang optimal diilustrasikan oleh masalah yang dihadapi oleh manajer meja uang yang bertanggung jawab atas posisi cadangan di Amerika Serikat. Dalam konteks peraturan USDI, kami berkonsentrasi pada pengelolaan DI atas dirinya. Cadangan kas didefinisikan sebagai cold cash atau mata uang dan koin yang digunakan untuk memenuhi penarikan deposan dan setoran tunai yang dipegang oleh DI di Federal Reserve. Untuk menghitung jumlah target cadangan dan untuk menentukan apakah DI menyimpan terlalu banyak atau terlalu sedikit cadangan. Manajer cadangan DI memerlukan dua informasi tambahan untuk mengelola posisi tersebut. Kita ada periode perhitungan. Periode perhitungan cadangan selalu dimulai pada hari Selasa dan berakhir pada hari Senin 14 hari kemudian. Strategi kedua adalah untuk DI untuk menawarkan nasabahnya sweep account, di mana giro dengan rasio cadangan tinggi secara otomatis ditransfer atau swap dari rekening nasabah pada hari Jumat ke rekening tabungan dengan bunga lebih tinggi pada hari Senin, atau dalam banyak kasus ketika deposito membutuhkan dana ke rekening gironya, dana tersebut ditarik kembali. Hasilnya yang efektif adalah saldo rata-rata yang lebih rendah di rekening giro DI, dan dengan demikian kepemilikan cadangan wajib yang lebih rendah di Federal Reserve. Next. Selanjutnya ada periode pemeliharaan. Cadangan dapat disimpan sebagai uang tunai atau sebagai simpanan yang dipegang oleh DI di Federal Reserve. Di bawah seperangkat peraturan saat ini, rata-rata uang tunai harian yang disimpan selama periode perhitungan cadangan 30 Juni hingga 13 Juli dalam contoh kami dikurangkan dari cadangan wajib lembaga untuk menentukan saldo cadangan yang akan dipertahankan di Federal Reserve di bawah LRA. DI memiliki cadangan terhadap jumlah simpanan yang telah ada di DI 30 hari sebelumnya. DI mengetahui cadangan wajibnya setiap hari selama periode pemeliharaan cadangan. Karena GWM dinyatakan dalam bentuk saldo harian rata-rata, DI dapat menyesuaikan cadangan selama masa pemeliharaan agar sama persis dengan GWM rata-rata. Di bagian CRA, periode pemeliharaan cadangan selama 2 minggu untuk memenuhi target cadangan dimulai hanya 2 hari setelah dimulainya periode perhitungan. Dengan demikian, CRA hanya menghasilkan jendela 2 hari di mana cadangan yang dibutuhkan diketahui dengan pasti. Selanjutnya ada undershooting atau overshooting dari target cadangan meremehkan. Ketika DI memiliki defisit dalam cadangan wajibnya dalam periode 2 minggu tertentu, itu harus menyimpan jumlah surplus cadangan dalam periode 2 minggu berikutnya. Jika kekurangan cadangan melebihi 4%, BI bertanggung jawab atas biaya penalti eksplisit dan implisit dari Federal Reserve. Biaya eksplisit termasuk pengenaan biaya penalti bunga sama dengan tingkat diskonto bank sentral ditambah markup 2%. Tuntutan implisit
dapat mencakup pemantauan, pemeriksaan, dan pengawasan yang lebih sering jika regulator DI memandang tidak memenuhi GWM sebagai cerminan dari praktik yang tidak aman dan tidak sehat oleh manajer DI. Pandangan seperti itu kemungkinan akan diambil hanya jika DI secara konsisten melampaui target cadangannya. Melalui program kredit utama federal, pinjaman jendela diskonto tersedia untuk lembaga penyimpanan yang sehat secara umum dalam jangka waktu yang sangat pendek. Biasanya dalam semalam dengan tingkat di atas tingkat target Komite Pasar Terbuka Federal atau FOMC untuk dana federal. Kredit utama dapat digunakan untuk tujuan apapun, termasuk membiayai penjualan dana makan. Kredit primer dapat diperpanjang untuk jangka waktu hingga beberapa minggu ke lembaga penyimpanan dalam kondisi keuangan yang sehat secara umum yang tidak dapat memperoleh dana sementara di pasar keuangan dengan persyaratan yang wajar. Next. Selanjutnya ada melebihi. Jika cadangan minimum yang diisyaratkan lebih dari selanjutnya ada melebihi. Jika cadangan minimum yang diisyaratkan lebih tinggi dari jumlah yang dianggap optimal oleh manajer, 4% cadangan-cadangan dapat diteruskan ke pemerintah cadangan berikutnya. Federal Reserve melarang jumlah ini diperhitungkan untuk memenuhi persyaratan cadangan dalam periode pemeliharaan 2 minggu berikutnya. Setelah itu, cadangan adapun yang disimpan di atas minimum yang diisyaratkan ditambah 4% merupakan penghambat bagi pendapatan di DI, karena setiap dolar yang disimpan sebagai cadangan berlebih baik dalam bentuk tunai atau deposito di bank sentral memperoleh sedikit bunga dan dapat dipinjamkan dengan suku bunga. Sebaliknya, jika manajer DI merasa bahwa tingkat cadangan minimum yang diisyaratkan peraturan lebih rendah dari yang dibutuhkan untuk exposure penarikan simpanan yang diharapkan dan tidak terduga, DI melampaui target cadangan minimum yang diminta. Kebijakan ini menjaga posisi likuiditas DI pada level yang cukup hati-hati dalam memilih untuk melampaui target. Manajer harus mempertimbangkan instrumen dengan biaya paling rendah untuk menyimpan cadangan tersebut. Banyak yang bertanya mengapa bank memilih untuk menyimpan begitu banyak daripada cadangan meminjamkannya. Dan beberapa mengklaim bahwa bank pinjaman dari cadangan mereka sangat penting untuk menyelesaikan krisis kredit. Namun Federal Reserve mulai membayar bunga cadangannya pada cadangan yang sama dengan targetnya untuk tingkat bunga pasar. Kebijakan ini pada dasarnya menghilangkan biaya peluang pemegang cadangan. Itu adalah bunga bank yang diperoleh dengan memegang cadangan kira-kira sama
sama dengan apa yang diperoleh sebelumnya dengan meminjamkan kepada LK lain. Akibatnya, bank tidak memiliki insentif untuk mengubah pola pinjaman mereka kepada perusahaan dan rumah tangga. Selanjutnya ada mengelola aset liquid selain kas. Manajer FI harus menentukan kombinasi optimal dari set liquid dengan hasil lebih rendah versus set dengan hasil lebih tinggi dan kurang liquid. Surat berharga jangka pendek yang tidak dijamin untuk simpanan publik seperti surat berharga treasury diperlukan untuk kebutuhan likuiditas segera, dan surat berharga hipotek dan surat berharga jangka panjang lainnya diadakan dan dapat dijual jika kebutuhan likuiditas lebih besar dari yang diharapkan. LK itu istimewa karena mereka tidak bisa cocok dengan jatuh tempo aset dan kewajibannya menerbitkan simpanan jangka pendek untuk mendanai aset jangka panjang. LK mendapat keuntungan dengan melakukan layanan khusus ini. Namun, selama krisis likuiditas, seperti pada krisis keuangan tahun 2008 sampai 2009, kemampuan untuk melikuidasi aset yang kurang liquid ini mungkin sangat dibatasi dan bahkan dapat mempengaruhi solvabilitas FI. Secara singkat, LK dapat menjual pinjaman atau melakukan sekuritisasi pinjaman untuk likuiditas kepada investor jangka panjang, seperti perusahaan asuransi. Penjualan pinjaman ini memberikan aliran likuiditas yang dapat digunakan untuk mendapat permintaan pinjaman baru atau menarik simpanan. Namun, seperti yang terlihat selama krisis keuangan, sekuritas ini seperti sekuritas jangka panjang lainnya mungkin harus dilikuidasi dengan harga jual yang tinggi. Next. Selanjutnya ada manajemen likuiditas sebagai masalah. Manajemen posisi likuiditas BI adalah situasi yang sulit karena memegang terlalu banyak aset likuid dan akan merugikan pendapatan BI. Dengan demikian, pemegang saham seorang manajer BI yang memiliki aset likuid dalam jumlah berlebihan tidak mungkin bertahan lama. Demikian pula, seorang manajer yang terlalu meremehkan target cadangan menghadapi peningkatan risiko krisis dan intervensi peraturan. Next. Selanjutnya ada manajemen kewajiban yang next. Manajemen likuiditas dan liabilitas itu terkait erat. Salah satu aspek pengendalian risiko likuiditas itu adalah membangun tingkat kehati-hatian aset likuid. Aspek lain adalah pengelolaan struktur liabilitas DI untuk mengurangi kebutuhan aset likuid dalam jumlah besar untuk memenuhi penarikan liabilitas. Namun, penggunaan dana yang dibeli secara berlebihan dalam struktur liabilitas dapat mengakibatkan krisis likuiditas jika investor kehilangan kepercayaan pada DI dan menolak untuk memperpanjang dana tersebut. Peningkatan teknologi dan permintaan akan efisiensi dan fleksibilitas dalam transaksi keuangan nasabah grosir dan eceran telah menurunkan biaya penyimpanan simpanan dan mengubah cara LK mengelola risiko likuiditas. Layanan berorientasi teknologi, yaitu seperti home banking, menghubungkan pelanggan ke rekening deposito dan perantara mereka melalui komputer pribadi dan perangkat seluler. Teknologi ini juga menyediakan
layanan lain seperti perdagangan sekuritas elektronik, dan pembayaran tagihan. Demikian pula, debit cek gaji yang telah diotorisasi sebelumnya, memasukkan uang tunai ke rekening deposit FI lebih cepat dan lebih diprediksi. Terakhir, clearing check untuk Undang-Undang Abad ke-21 memungkinkan LK untuk memberikan kepada nasabah simpanan salinan cek mereka yang dikirimkan secara elektronik daripada membeli cek kertas asli. Dalam melakukannya, waktu pemrosesan cek dan biaya penanganan dapat dikurangi secara signifikan untuk FI. Jenis lainnya ini telah mengubah cara manajemen likuiditas itu dapat dilihat oleh LK. Next. Lalu yang pertama dalam manajemen dalam manajemen kewajiban itu ada risiko dan biaya pendanaan. Membangun portofolio liabilitas dengan biaya rendah dan risiko penarikan rendah akan lebih sulit daripada kedengarannya. Hal ini karena kewajiban atau sumber dana DI yang paling rentan terhadap risiko penarikan seringkali merupakan yang paling murah bagi DI. Artinya DI itu harus memperdagangkan manfaat menarik liabilitas dengan biaya pendanaan rendah dengan kemungkinan penarikan tinggi terhadap liabilitas dengan biaya pendanaan tinggi dan likuiditas rendah. Sebagai contoh itu, giro merupakan kendaraan dengan biaya pendanaan yang relatif rendah untuk DI, tetapi dapat ditarik tanpa pemberitahuan. Sebaliknya, sertifikat deposito jangka waktu tetap 5 tahun mungkin memiliki biaya pendanaan yang relatif mungkin
lebih tinggi tetapi dapat ditarik sebelum jatuh tempo 5 tahun hanya setelah pemegang deposito membayar penalti tingkat bunga yang besar. Jadi dalam menyusun kewajiban pendanaan, sisi neraca manajer DI menghadapi trade-off sepanjang garis yang disarankan. Artinya biaya pendanaan umumnya berbanding terbalik dengan jangka waktu kewajiban kemungkinan akan tetap berada di neraca DI, yaitu risiko pendanaan. Misalnya itu bank investasi dapat membiayai melalui dana semalam atau perjanjian pembelian kembali dan simpanan perantara sumber jangka panjang seperti wesel dan obligasi. Perusahaan pembiayaan memiliki pilihan antara kertas komersial dan surat utang jangka panjang dan obligasi. Next. Selanjutnya itu ada struktur tanggung jawab yang pada bagian ini itu mempertimbangkan secara lebih risiko penarikan atau pendanaan dan karakteristik biaya pendanaan dari kewajiban utama yang tersedia bagi manajer DI modern. Uh, pada Maret 2015 dan distribusi kategori kewajiban utama ada 2 bank, yaitu Bank of America, salah satu bank terbesar di Amerika Serikat, dan Bank of Carbondale, yaitu bank regional kecil. Next. Terdapat risiko penarikan dalam pilihan struktur bertanggung jawab, yaitu giro yang diterbitkan oleh DI memiliki tingkat risiko penarikan yang tinggi. Penarikan dapat seketika dan sebagian besar diharapkan oleh manajer DI, seperti penarikan tunai sebelum akhir pekan atau tidak terduga, seperti yang terjadi selama situasi krisis ekonomi atau yang disebut Bank Runs. Bank of America menarik 12,4% dari simpanannya dan pinjaman lainnya dari giro, sementara Bank of Carbondale, sebuah bank komunitas kecil, yaitu senilai 209 juta US dollar dalam aset pada bulan Maret tahun 2015 yang berlokasi di Carbondale, Illinois, menarik 13,6%. Next. Selanjutnya ada biaya. Tabel tersebut itu distribusi dari deposito dan peminjaman lainnya untuk 2 DI. Di Amerika Serikat itu, giro tidak membayar bunga eksplisit sejak tahun 1930-an menurut undang-undang. Namun pada Juli tahun 2011, larangan federal terhadap pembayaran bunga giro dicabut. Dengan demikian, DI sekarang diperbolehkan tetapi tidak diperlukan untuk menawarkan giro berbunga. Sampai saat ini, beberapa institusi telah memilih untuk membayar bunga atas deposito tersebut. Ini tidak berarti bahwa mereka adalah sumber dana tanpa biaya untuk DI atau bahwa DI memiliki mekanisme yang tersedia untuk mengontrol sebagian risiko penarikan yang terkait dengan kontrak ini. Meskipun tidak ada bunga yang eksplisit yang dibayarkan pada rekening giro, persaingan antara DI dan LK lainnya, misalnya reksadana pasar hutang, telah menghasilkan pembayaran bunga implisit atau pembayaran bunga dalam bentuk barang pada rekening ini. Secara khusus, dalam menyediakan giro yang merupakan rekening yang dapat diperiksa, DI menyediakan serangkaian layanan terkait mulai dari penyediaan buku cek, clearing cek, hingga pengiriman laporan. Karena layanan semacam itu menyerap sumber daya tenaga dan modal yang nyata, layanan tersebut mahal untuk disediakan oleh DI. DI dapat memperoleh kembali biaya ini dengan membebankan biaya seperti 10 sen per cek yang dicairkan sejauh biaya ini tidak sepenuhnya menutupi biaya DI untuk menyediakan layanan tersebut. Deposan itu dapat menerima subsidi atau pembayaran bunga implisit.
Kalau pembayaran bunga implisit itu berarti manajer DI tidak sepenuhnya tidak berdaya atau memitigasi penarikan deposito, terutama jika tarif pada instrumen pesaing naik. Secara khusus, DI dapat menurunkan biaya cek clearing yang pada gilirannya meningkat pembayaran bunga implisit kepada deposan. Next. Nah, ini pembayaran bunga implisit juga tidak sepenuhnya berdaya, secara khusus menurunkan biaya cek clearing yang pada gilirannya meningkat. Pembayaran itu dalam bentuk barang atau subsidi yang tidak tidak dibayar dalam dolar dan sen aktual seperti bunga yang diperoleh dari instrumen pesaing. Namun demikian, pembayaran bunga secara implisit bebas pajak bagi deposan, tetapi pembayaran bunga eksplisit dikenakan pajak. Akhirnya giro memiliki biaya tambahan dalam bentuk persyaratan cadangan tanpa bunga yang harus dimiliki oleh DI di Federal Reserve. Next. Lalu ada rekening pengecekan berbunga sekarang yang di dalamnya terdapat pertama itu ada risiko penarikan. Sejak tahun 1980, bank-bank di Amerika Serikat telah dapat menawarkan deposito yang dapat diperiksa, yang membayar bunga dan dapat ditarik sesuai permintaan. Mereka disebut pesanan penarikan akun yang dapat dinegosiasikan atau akun sekarang. Perbedaan utama antara ini, instrumen dan giro tradisional adalah bahwa instrumen ini mengharuskan deposan untuk mempertahankan saldo rekening minimum untuk mendapatkan bunga. Jika saldo minimum jatuh di bawah tingkat tertentu, seperti 500 US dollar, akun tersebut secara resmi dikonversi ke status setara dengan giro dan tidak menghasilkan bunga. Pembayaran bunga eksplisit itu adanya persyaratan saldo minimum membuat akun sekarang berpotensi kurang rentan terhadap risiko penarikan dibanding giro. Namun demikian, akun sekarang itu masih merupakan instrumen yang sangat liquid dari sudut pandang deposan. Bank of America memiliki 2,1% dari simpanan dan pinjaman lainnya dalam bentuk rekening sekarang. Bank of Carbondale memiliki 27,9%. Next. Lalu ada biaya, yang seperti halnya giro, DI dapat mempengaruhi potensi penarikan rekening sekarang dengan membayar bunga implisit atau subsidi biaya seperti tidak membebankan biaya penuh untuk izin cek. Namun, manajer memiliki dua cara lain untuk memengaruhi hasil yang dibayarkan kepada deposan. Yang pertama itu adalah dengan memvariasikan persyaratan saldo minimum. Jika persyaratan saldo minimum sekarang diturunkan, katakanlah dari 500 dolar menjadi 250, bagian yang lebih besar dari akun sekarang menjadi subjek pembayaran bunga dan dengan demikian pengembalian eksplisit dan daya tarik akun ini akan meningkat. Kedua itu dapat memvariasikan pembayaran suku bunga eksplisit itu sendiri, seperti menaikkannya dari 1% menjadi 11/4%. Dengan demikian, manajer DI memiliki 3 mekanisme penetapan harga untuk menambah atau mengurangi daya tarik. Karenanya berdampak pada tingkat penarikan dari akun sekarang, yaitu pembayaran bunga implisit. Next. Lalu ada buku tabungan yang di dalamnya itu terdapat risiko penarikan. Buku tabungan itu umumnya kurang liquid daripada giro dan rekening sekarang karena ada dua alasan. Yang pertama itu mereka tidak dapat diperiksa dan biasanya melibatkan kehadiran fisik di institusi untuk penarikan. Yang kedua itu DI memiliki kekuatan hukum untuk menunda permintaan pembayaran atau penarikan selama 1 bulan. Hal ini dilakukan dan DI biasanya memenuhi permintaan penarikan dengan membayar tunai segera, namun mereka memiliki hak hukum untuk menunda, yang memberikan kontrol risiko
penarikan penting bagi manajer DI untuk Bank of America. Buk tabungan adalah 34,0% dari deposito dan pinjaman lainnya. Untuk Bank of Carbondale itu mereka adalah 14,0%. Next. Lalu ada biaya. Akun ini tidak dapat diperiksa. Pembayaran suku bunga implisit apapun cenderung akan lebih kecil. Dengan demikian, biaya pokok ke DI adalah pembayaran bunga eksplisit atas akun-akun ini. Dalam beberapa tahun terakhir, DI itu biasanya membayar tarif eksplisit yang sedikit lebih tinggi untuk buku tabungan daripada rekening sekarang. Next. Selanjutnya ada rekening deposito pasar uang atau MMDA yang terdapat risiko penarikan. Di bawah GARN-ST itu, Garmain diperkenalkan pada tahun 1982, DI dapat menggunakan rekening deposito pasar uang atau MMDA sebagai instrumen kewajiban tambahan untuk mengendalikan keseluruhan risiko penarikan mereka, khususnya risiko disintermediasi dana dari DI dan mengalir ke reksadana pasar uang atau MMF. Jika DI ingin bersaing dengan reksadana pasar yang ditawarkan oleh sekelompok seperti Vanguard dan Fidelity, maka MMDA yang mereka tawarkan harus liquid, tetapi tidak liquid seperti giro dan rekening sekarang. Di Amerika Serikat, MMDA itu dapat diperiksa, tetapi tunduk pada batasan jumlah cek yang ditulis pada setiap akun per bulan, jumlah transfer otomatis praotorisasi per bulan, dan denominasi minimum dari jumlah cek. Misalnya, satu DI dapat mengizinkan pelanggan dengan MMDA untuk melakukan maksimal 6 transfer pada praotorisasi yang tidak lebih dari 3 dapat cek minimal $500 masing-masing. Next. Lalu yang kedua ada biaya. Bunga eksplisit yang dibayarkan kepada deposan adalah biaya utama untuk MMDA. Ini juga merupakan mekanisme penetapan harga yang digunakan DI untuk mengendalikan risiko penarikan, karena MMDA itu bersaing langsung dengan MMF. Manajer DI dapat mempengaruhi tingkat penarikan bersih dengan memvariasi tarif yang dibayarkan DI pada akun tersebut. Secara khusus, tarif yang dibayarkan MMF atas mereka secara langsung pencerminan tarif yang diperoleh dari aset pasar uang yang mendasari di mana manajer portofolio berinvestasi seperti surat berharga, akseptasi bankir, perjanjian pembelian kembali, dan T-bills. Tarif yang manajer DI membayar MMDA tidak didasarkan langsung pada portofolio aset pasar uang yang mendasarinya. Secara umum itu, manajer DI memiliki keluasaan yang besar untuk mengubah tarif yang dibayarkan pada MMDA dan dengan demikian menyebar pada akun MMF, MMDA. Secara langsung dapat berdampak pada tingkat penarikan dan risiko penarikan pada akun tersebut. Next. Lalu deposito retail dan CD yang terdapat risiko penarikan. CD eceran adalah instrumen jatuh tempo tetap dengan nilai nominal di bawah 100.000 US dollar dengan desain kontraktual. Deposito berjangka dan sertifikat deposito retail mengurangi risiko penarikan bagi penerbit. Deposito berjangka kecil membawa penalti penarikan dini meskipun ukuran, kedewasaan, dan tarif CD ini dapat dinegosiasikan. Sebagian besar DI mengeluarkan CD retail standar. Di dunia tanpa permintaan penarikan awal, DI mengetahui penjadwalan bunga dan pembayaran pokok yang tepat
kepada deposan yang memegang klaim simpanan tersebut, karena pembayaran ini ditentukan berdasarkan kontrak. Dengan demikian, pengelola DI dapat secara langsung mengontrol aliran masuk dan keluar dana yang memvariasikan jatuh tempo deposito dan CD yang ditawarkannya kepada publik. Secara umum, DI menawarkan deposito berjangka dan CD dengan jangka waktu bervariasi dari 2 minggu hingga 8 tahun. Next. Lalu ada biaya yang mirip dengan tabungan buku tabungan. Biaya utama dari rekening ini adalah pembayaran bunga eksplisit. CD jangka pendek itu seringkali bersaing dengan T-bills dan tarifnya ditetapkan dengan mempertimbangkan tarif T-bill. Perhatikan bahwa deposan yang memiliki CD tunduk pada pajak negara, bagian, dan lokal atas pembayaran bunga mereka, sedangkan investor T-bill itu tidak membayar pajak negara bagian dan lokal atas pendapatan bunga T-bill. Terakhir, yaitu deposito berjangka dan CD saat ini tidak mengharuskan bank untuk menyimpan cadangan berbunga rendah di bank sentral. Next. Lalu ada CD grosir yang pertama itu risiko penarikan. CD grosir itu diinovasi oleh bank pada awal tahun 1960-an sebagai mekanisme kontrak untuk memungkinkan deposan melikuidasi posisi mereka di CD dengan menjualnya di pasar sekunder daripada menyelesaikannya dengan DI. Akibatnya itu deposan dapat menjual instrumen yang relatif liquid tanpa menimbulkan risiko likuiditas yang merugikan. Exposure untuk DI, fitur unik dari CD grosir ini bukanlah ukuran denominasi minimumnya yang besar sebesar 100.000 atau lebih, tetapi fakta bahwa CD tersebut instrumen yang dapat dinegosiasikan. Artinya mereka dapat dijual kembali dengan hak milik di pasar sekunder kepada investor lain. Misalnya jika beli IBM membeli CD senilai 1 juta untuk 3 bulan dari Citibank, tetapi karena alasan likuiditas yang tidak terduga membutuhkan dana setelah 1 bulan berlalu. IBM dapat menjual CD ini ke investor luar lain di pasar sekunder. Ini tidak membebankan kewajiban apapun pada Citibank dalam hal permintaan penarikan dana lebih awal. Dengan demikian, deposan dapat menjual instrumen yang relatif liquid tanpa menimbulkan exposure risiko penarikan yang merugikan bagi DI. Next. Lalu ada biaya tarif yang dibayarkan DI pada instrumen ini itu bersaing dengan tarif pasar uang grosir lainnya, terutama pada kertas komersial dan T-bills. Aspek tingkat persaingan ini ditingkatkan oleh sifat investor yang sangat canggih dalam CD tersebut, seperti manajer reksadana pasar uang, dan fakta bahwa simpanan ini tidak tercakup oleh jaminan asuransi pasar implisit. Hanya $250 dalam pertama yang diinvestasikan dalam CD ini per investor per institusi yang ditanggung oleh asuransi. Sejauh ini, paling sering ditawarkan oleh DIS itu dianggap terlalu besar untuk gagal. Premi risiko kredit disyaratkan untuk CD kurang dari instrumen berkualitas serupa yang diterbitkan oleh sektor swasta non-bank, misalnya surat berharga komersial. Next. Lalu ada dana federal, yaitu risiko penarikan, likuiditas, liabilitas yang baru saja dijelaskan adalah semua liabilitas simpanan yang mencerminkan kontrak simpanan yang diterbitkan oleh DI dengan imbalan uang tunai. Namun DI tidak hanya mendanai asetnya dengan menerbitkan deposito, tetapi juga meminjam di berbagai pasar untuk dana yang dibeli, karena dana yang dihasilkan dari pembelian ini adalah dana pinjaman bukan deposito. Mereka tidak tunduk pada persyaratan cadangan seperti giro dan rekening sekarang atau pembayaran premi asuransi deposito ke FDIC. Pasar terbesar yang tersedia untuk dana yang dibeli adalah pasar dana federal, sementara DI dengan kelebihan cadangan
Kas dapat menginvestasikan sebagian dari kelebihan ini dalam aset liquid yang menghasilkan bunga seperti T-bills dan sekuritas jangka pendek. Next. Biaya dana makan untuk lembaga pembelian adalah tingkat dana federal. Tingkat dana federal itu ditetapkan oleh DI kebanyakan bank yang berdagang di pasar dana FED dan dapat sangat bervariasi baik dalam satu hari maupun sepanjang hari. Walaupun variabilitas tingkat telah turun sejak diperkenalkannya akuntansi cadangan yang tertinggal pada bulan Juli tahun 1998. Next. Selanjutnya ada perjanjian pembelian kembali rupiah. Risiko penarikan perjanjian pembelian kembali rupiah atau repo dapat dilihat sebagai transaksi dana federal yang dijaminkan. Dalam transaksi dana federal, DI dengan kelebihan cadangan menjual dana makan selama 1 hari ke DI pembelian. Yang pertama itu ada perjanjian yang melibatkan penjualan sekuritas, yaitu untuk Fed Fund oleh satu pihak, yaitu DI, ke pihak lain dengan janji untuk membeli kembali sekuritas dengan Fed dana pada tanggal dan harga tertentu di masa depan. Pasar dana Fed, yang kedua pasar dana Fed, pasar rupiah adalah sumber dana yang sangat liquid dan fleksibel bagi DI yang perlu meningkatkan kewajiban mereka dan untuk mengimbangi penarikan deposito. Apalagi seperti dana makan, transaksi ini bisa digulirkan setiap hari. Perbedaan fleksibilitas pengelolaan kewajiban utama antara Fed Fund dan rupiah adalah bahwa transaksi Fed Fund dapat dilakukan kapan saja di hari kerja selama Fed Wire. Secara umum, sulit untuk bertransaksi pinjaman rupiah terlambat. Next. Ada biaya karena sifatnya yang dijaminkan. Tarif rupiah biasanya berada di bawah tarif dana federal. Tarif rupiah umumnya menunjukkan fluktuasi antara hari yang lebih sedikit daripada tarif dana makan. Hal ini disebabkan oleh fleksibilitas intraday rupiah yang lebih rendah dibandingkan dengan transaksi dana Fed. Yang selanjutnya ada pinjaman lainnya, sementara dana makan dan rupiah telah menjadi sumber utama pinjaman. DI telah memanfaatkan sejumlah sumber pinjaman lain untuk melengkapi fleksibilitas manajemen liabilitas mereka. Pinjaman lainnya adalah 4,9% dari deposito dan pinjaman lainnya di Bank of America dan 0,0% di Bank of Carbondale. Selanjutnya ada akseptasi bankir. Bank sering mengubah off-balance sheet letter of credit menjadi on-balance sheet bankers acceptances dengan mendiskonkan letter of credit yang diajukan pemegang untuk akseptasi. Selanjutnya BA, ini kemajuan dapat dijualkan kembali ke investor pasar uang. Dengan demikian, penjualan BA ke pasar sekunder merupakan sumber pendanaan tambah. Next. Selanjutnya ada kertas komersial. Kertas komersial adalah surat promise jangka pendek tanpa pinjaman yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mendapatkan uang tunai jangka pendek. Surat berharga komersial adalah salah satu yang terbesar dalam hal nilai dolar yang beredar. Dari instrumen pasar uang dengan 1 triliun yang beredar pada tahun 2015, salah satunya
Selanjutnya, alasan banyaknya surat berharga yang beredar adalah bahwa perusahaan dengan peringkat kredit yang kuat umumnya dapat meminjamkan uang di tingkat bunga yang lebih rendah dengan menerbitkan sumber berharga daripada dengan meminjamkan langsung dari sumber lain seperti bank komersial. Contohnya, ada anak perusahaan DI sendiri tidak dapat menerbitkan surat berharga komersial, perusahaan induk biasanya bisa. Artinya Citigroup bisa menerbitkan komersial paper, tapi Citibank tidak bisa. Ini memberikan DI yang dimiliki oleh perusahaan induk. Sebagian besar DI terbesar di Amerika Serikat sumber pendanaan tambahan. Secara umum, ketika anak perusahaan DI itu sendiri mengalami kesulitan pendanaan, ia dapat menggunakan dan yang dihilirkan dari sumber berharga perusahaan induknya. Memang Citigroup adalah salah satu penerbit surat berharga komersial terbesar di Amerika Serikat. Selanjutnya ada catatan jangka menengah. Sejumlah DI untuk mencari sumber dana yang lebih stabil dengan risiko penarikan yang rendah telah mulai menerbitkan surat utang jangka menengah, seringkali dalam kisaran 5 hingga 7 tahun. Uang kertas ini juga menarik karena tidak tunduk pada persyaratan cadangan atau premi asuransi simpanan. Selanjutnya ada pinjaman jendela diskon. DI yang menghadapi kesulitan likuiditas sementara dapat meminjam dari jendela diskonto bank sentral dengan tingkat diskonto seperti discount window loan. Next. Selanjutnya ada struktur likuiditas dan liabilitas untuk lembaga pinjaman AS. Untuk tabel yang pertama itu aset liquid versus naik cair bank komersial 1960 dan 2015 sampai 2015. Perhitungannya sendiri menjelaskan risiko tradisional terhadap aset tidak liquid telah menurun sejak tahun 1960 dengan uang tunai ditambah sekuritas pemerintah dan agen pada tahun 2015 merupakan 26,62% dari neraca aset bank yang diasuransi versus 44% pada tahun 1960. Lalu pada tahun 2015 kepemilikan aset likuiditas lebih rendah di bank kecil 22,93% dibandingkan dengan bank besar 26,92%. Lalu yang tabel keduanya struktur kewajiban bank komersial 1960 dan 2015. Perhitungannya sendiri menjelaskan pergeseran bank dari sumber dana dengan risiko penarikan yang lebih tinggi, rekening transaksi dan tabungan retail, dan rekening deposito berjangka. Jumlah rekening transaksi dan tabungan retail dan deposito turun dari 90% pada tahun 1960 menjadi 60,66% pada tahun 2015 dan juga 2% pada tahun 1960 menjadi 28,18% pada tahun 2015. Next. Selanjutnya ada manajemen risiko liabilitas dan likuiditas pada perusahaan asuransi.
Perusahaan asuransi menggunakan berbagai sumber untuk memenuhi kebutuhan likuiditas. Likuiditas diperlukan untuk memenuhi klaim atas polis asuransi yang telah ditulis LK secara penyerahan tak terduga dari polis tersebut. Oleh karena itu, kontrak-kontrak ini merupakan kewajiban potensial di masa depan bagi perusahaan asuransi. Idealnya, pengelolaan likuiditas pada perusahaan asuransi dilakukan agar dana yang dibutuhkan untuk memenuhi klaim atas kontrak asuransi tertulis dapat dipenuhi dengan premi yang diterima atas kontrak baru dan yang sudah ada. Namun fluktuasi klaim yang tinggi pada satu titik waktu, misalnya musim badai yang tiba-tiba parah, dapat memaksa perusahaan asuransi untuk melikuidasi aset di bawah nilai pasar wajarnya. Poin pertama, perusahaan asuransi dapat mengurangi eksposur mereka terhadap risiko likuiditas dengan mendiversifikasi distribusi risiko dalam kontrak yang mereka buat. Misalnya perusahaan asuransi kecelakaan properti dapat melakukan diversiasi di seluruh jenis bencana yang ditanggungnya. Pada 2015, 2 perusahaan asuransi properti kecelakaan teratas dalam hal penjualan premi. Memiliki polis untuk lebih dari 30 lini yang berbeda, mulai dari kerusakan fisik mobil yang mana mereka menulis 50,6% dari semua premi industri, untuk beberapa risiko pemilik rumah di mana mereka menulis 56,8% dari semua premi industri. Poin yang kedua, alternatifnya, perusahaan asuransi dapat memenuhi kebutuhan likuiditas dengan memegang aset yang relatif dapat dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan klaim. Aset seperti obligasi pemerintah dan perusahaan dan saham perusahaan biasanya dapat dilikuidasi dengan cepat mendekati nilai pasar wajarnya di pasar keuangan untuk membayar klaim atas polis asuransi ketika pendapatan premi tidak mencukupi. Poin ketiga, pada tahun 2015, perusahaan asuransi jiwa dan properti kecelakaan memiliki 80% aset mereka dapat berbentuk sekuritas pemerintah dan sekuritas korporasi. Next. Selanjutnya ada manajemen risiko, liabilitas, dan likuiditas pada lembaga keuangan lainnya. Perusahaan sekuritas, bank investasi, dan perusahaan pembiayaan dapat mengalami risiko likuiditas jika mereka mengandalkan pembiayaan jangka pendek seperti surat berharga komersial dan pinjaman bank, dan investor menjadi enggan untuk mengulirkan dana tersebut. Sumber utama pendapatan untuk perusahaan sekuritas adalah perjanjian pembelian kembali, pinjaman, panggilan bank, dan posisi pendek dalam sekuritas. Manajemen likuiditas dan LK untuk membutuhkan kemampuan untuk memiliki kas yang cukup dan sumber daya likuid lainnya untuk menanggung pembeli sekuritas baru dari penerbit berkualitas menjual kembali sekuritas investor lain. Manajemen likuiditas juga mensyaratkan bank investasi atau perusahaan sekuritas untuk dapat bertindak dengan membuat pasar yang mengharuskan perusahaan untuk membiayai persediaan sekuritas dalam portofolionya. Perusahaan pembiayaan mendanai aset terutama dengan kertas komersial dan utang jangka panjang. Manajemen likuiditas untuk LK ini membutuhkan kemampuan untuk mendanai permintaan pinjaman dan komitmen pinjaman dengan likuiditas yang memadai tanpa penundaan. Next. Yang terakhir, ringkasan. Masalah manajemen likuiditas dan
liabilitas terkait erat dengan FI modern. Banyak faktor baik biaya maupun regulasi memengaruhi pilihan manajemen FI atau atas jumlah aset likuiditas yang akan dipegang. Pilihan likuiditas adalah FI adalah suatu dari situasi ujung tombak memperdagangkan biaya dan manfaat dari undershooting atau overshooting target aset cadangan yang ditentukan peraturan dan ditentukan dengan hati-hati. LK dapat mengelola kewajibannya dengan cara mengaruhi risiko penarikan keseluruhan dari portofolio percadangan dan karena itu kebutuhan aset likuid untuk memenuhi penarikan tersebut. Namun mengurangi risiko penarikan seringkali harus bayar mahal karena sumber likuiditas yang lebih mudah dikendalikan dari perspektif risiko penarikan seringkali lebih mahal untuk dimanfaatkan oleh FI. Next. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.